Oke, saya akan share screen. Oke, teman-teman, di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang manajemen media online ya. Eh, Manajemen media online tentang pengertian media online, karakteristiknya, terus eh, kita juga bahas waktu itu tentang manajemen ruang redaksinya, ya, sampai ke persoalan model bisnis dari media online, ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang konvergensi media, ya. Mungkin teman-teman sangat sering mendengar istilah konvergensi media dan kita kaitkan konvergensi ini dengan manajemen media karena bagaimanapun uh, sekarang ini ya semua media pasti akan melakukan yang namanya konvergensi media. Oke, sudah muncul nggak ininya materi PPT-nya di layar? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, ini ada satu saya kutipan dari apa? Dari buku yang saya ambil. Media yang bisa bertahan bukanlah media yang paling hebat dan kuat, melainkan media yang mampu menyesuaikan diri atau adaptif dengan perubahan. Jadi maksudnya itu adalah eh, sekarang di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat itu, maka semua media itu harus ya mau nggak mau harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, jadi meskipun sekuat apapun modalnya misalnya, sekuat apapun dia punya uang, tapi ketika dia tidak bisa mencermati bagaimana perubahan media, perubahan tren yang terjadi, maka media media itu bisa bisa tidak bertahan lama gitu ya. Nah, itulah kenapa dalam bisnis media itu dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi ya atau adaptif dengan perubahan. Perubahan apa? Perubahan teknologi tadi itu. Teknologi komunikasi yang pada akhirnya mengubah semua eh, ekosistem media, mengubah semua perilaku orang dalam mengkonsumsi media, dan juga mengubah dalam hal produksi, memproduksi konten media. Semua itu jadi perubahan. Nah, karenanya media harus benar-benar bisa melakukan perubahan, menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kemudian, nah, ini mundur ke belakang kita tentang manajemen media, ya. Pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh manajemen proses manajemennya dilakukan. Baik itu media dalam konteks komersil maupun sosial, ya. Kemudian pengertian dari newsroom atau ruang redaksi, ya. Apa sih maksudnya ruang redaksi itu? eh, atau newsroom yang biasa kita sebut newsroom, yaitu tempat bagi jurnalis, ya, baik itu reporter, editor, redaktur, produser dan seterusnya, ya, yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan berita yang selanjutnya dipublikasikan melalui media mereka, baik itu koran, majalah, televisi, radio maupun media online. Nah, ini yang dimaksud sebagai media sebagai industri komersial dan sebagai institusi sosial ya. Nah, media sebagai industri komersial itu yaitu media yang ditujukan untuk kepentingan pasar. Ya, jadi motivasinya adalah motivasi bagaimana mendapatkan keuntungan dari media itu sendiri. Dikelola sesuai dengan peranan dan fungsinya sebagai industri sebagai institusi komersial. Nah, contohnya apa media komersial? Ya, media yang sehari-hari kita konsumsi ya. Televisi swasta, media online yang kita klik setiap hari mungkin detik.com, Kompas, Tempo dan seterusnya itu adalah contoh dari media komersial, yaitu media yang memang orientasinya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selain itu juga ada media sebagai institusi sosial, yaitu yang tujuannya adalah untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan publik. Contohnya misalnya lembaga penyiaran publik ya, yaitu televisi TVRI misalnya kalau untuk televisi,
Kalau radio misalnya RRI, itu contoh dari sebagai institusi sosial. Ada juga media-media lembaga-lembaga komunitas gitu ya, radio komunitas, media komunitas itu yang dibentuk tujuannya bukan untuk mencari uang, tapi tujuannya adalah lebih untuk memenuhi kebutuhan dari komunitasnya itu sendiri. Jadi dia tidak cari keuntungan. Nah, kemudian kita masuk ke tentang konvergensi. Ya, sebelum masuk ke tentang pengertiannya, di sini dijelaskan bahwa perkembangan media baru yang dipicu dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi pada akhirnya memunculkan fenomena baru yang disebut sebagai konvergensi media. Jadi apa namanya, pertumbuhan media, perkembangan media baru yang dipicu karena kemunculan internet gitu ya. Kemudian akhirnya terjadi perubahan dan lama-kelamaan inilah semuanya yang memicu konvergensi media. Pertama kali konvergensi media itu diperkenalkan oleh Henry Jenkins ini ya dalam bukunya Convergence Culture, Old and New Media Call pada tahun 2006. Nah, di situ disebutkan perkembangan pesan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu audiens yang terfragmentasi, teknologi digital yang semakin tersedia dan murah, dan perubahan dalam struktur sosial dan legal sehingga bisa memungkinkan kepemilikan antar media. Inilah yang menyebabkan munculnya konvergensi media. Ya. Jadi audiensnya semakin terpolarisasi, ya, terfragmentasi. Kemudian teknologinya semakin maju, semakin memudahkan media itu untuk mengelola ataupun memproduksi berita, termasuk juga dalam mendistribusikan beritanya, kontennya, dan perubahan dalam struktur sosial dan kepemilikan antar media. Ya, ini menyebabkan yang memicu munculnya konvergensi. Nah, apa itu pengertian konvergensi? Ya, secara kalau kita kutip dari Byrne dan Marshall ini, konvergensi media itu disebut sebagai penggabungan industri media, telekomunikasi dan komputer menjadi sebuah bentuk yang bersatu dan berfungsi sebagai media komunikasi dalam bentuk digital. Ya, jadi penggabungan atau penyatuan dari industri media, telekomunikasi dan komputer menjadi sebuah bentuk yang bersatu. Kemudian secara teknis, konvergensi itu didefinisikan sebagai bergabungnya dua atau lebih teknologi media atau sharing informasi melalui teknologi digital. Jadi bergabungnya dua atau lebih teknologi media. Kemudian dalam konteks lebih luas atau makro, konvergensi itu diartikan sebagai konsolidasi media outlets oleh para konglomerat. Jadi ini dalam konteks makro ya. Jadi yang dulunya media itu terpisah-pisah, ya, masing-masing punya manajemen sendiri, kemudian masing-masing mengerjakan operasionalnya sendiri, tapi lama kelamaan terjadi konsolidasi, terjadi penyatuan dalam bentuk merger, dalam bentuk akuisisi dan seterusnya, yang pada akhirnya melahirkan istilah konglomerasi gitu ya. Nah, itu juga dalam konteks makro disebut sebagai konvergensi. Kemudian konvergensi media itu menyatukan 3C, yaitu computing, communication, and content. Konvergensi mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, dan gaya hidup. Pola-pola produksi dan pola konsumsi berubah, dan penggunaannya berdampak pada level ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, konvergensi itu mengubah seluruh tatanan media ya. Kalau mungkin dulu ketika kita baca koran, ya kita hanya baca koran, konten koran seperti apa, itu yang kita baca. Tapi sekarang konvergensi itu semuanya berubah ya. Kita bisa membaca berita dalam berbagai format gitu ya. Kalau misalnya kita buka website atau berita online, nah mungkin kita di dalamnya nggak cuma bisa baca berita dalam bentuk teks atau tulisan, tapi juga bisa mengakses berita dalam format video, animasi gitu ya, apalagi misalnya grafis ya, dan macam-macam. Sekarang itu terjadi. Jadi semua format itu bersatu gitu ya, muncul dalam sebuah platform di media online, dan itu yang
yang disebut sebagai konvergensi. Konvergensi akan menjadikan media lama dan media baru hidup bersama dan saling berinteraksi. Jadi semuanya menyatu. Jadi media cetak ya yang kita ketahui sebagai media konvensional dan kemudian mereka bikin versi online-nya misalnya dan mereka saling terkonvergens gitu ya. Kontennya bisa saling berkolaborasi, saling mengisi dan di situ terjadi saling interaksi ya atau kolaborasi antara media lama dengan media baru. Itu semua terjadi. Kemudian di sini disebut juga konvergensi menyebabkan demasifikasi. Kondisi di mana ciri utama dari media massa yang menyebarkan informasi secara masif lenyap karena arus informasi yang berlangsung menjadi lebih personal. Ya, kalau kita ketahui dalam teori komunikasi massa misalnya bahwa teori komunikasi massa itu yaitu komunikasi atau pesan yang disebarkan kepada massa gitu ya, orang banyak gitu ya. Tapi konvergensi ini yang muncul karena teknologi internet itu menyebabkan terjadinya massa itu nggak lagi terjadi. Tapi yang terjadi justru media-media itu bisa menyediakan konten-konten yang sifatnya lebih kepada memuaskan selera personal orang. Jadi dia nggak masif, nggak kepada massa lagi, tapi kepada personal gitu ya. Kalau kita misalnya suka, misalnya saya gitu ya, saya suka hobi saya suka mancing misalnya, mungkin kita bisa akan ada satu rubrik tersendiri yang disediakan oleh media itu, yang isinya semuanya memancing misalnya. Atau misalnya kita suka tentang konten game atau apapun lah ya, itu semuanya bisa disediakan. Jadi semua ada di internet itu dan kita bisa menjadikan media itu sebagai personal gitu ya. Jadi itu kelebihan dari konvergensi ini. Kalau dulu kan enggak. Kalau misalnya cetak gitu kan, kita hanya melihat atau membaca berita sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh pemilik medianya, pengelola medianya. Begitu juga televisi misalnya, radio. Kita nggak bisa memilih. Kita hanya bisa menerima, ya sudah. Tapi sekarang kita yang memilih. Penonton yang memilih, pembaca yang memilih. Apa yang kita sukai, itu yang kita pilih, dan yang nggak kita sukai, kita nggak akan baca. Itu salah satu dari bagaimana konvergensi itu disebut sebagai demasifikasi. Teman-teman mudah-mudahan arahnya kemana paham ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan. Nah, konvergensi itu terjadi pada 3 tataran, yaitu teknologi, pekerja, dan budaya. Ini saya kutip dari Deus ini. Nah, pada tataran teknologi, konvergensi itu memunculkan beragam format atau multimedia pemberitaan, yaitu teks atau tulisan, video, gambar, animasi, atau infografis. Gitu ya. Itu dalam tataran teknologi seperti itu. Bentuk dari konvergensi. Kemudian pada tataran dimensi para pekerja, wartawan multimedia dapat memproduksi satu konten berita untuk beragam format. Nah, ini mungkin pernah saya ceritakan juga kan bagaimana sekarang media itu, bagaimana sekarang wartawan nggak cuma dituntut untuk bisa nulis berita, tapi wartawan sekarang gitu dituntut juga untuk bisa selain menulis berita, tapi juga dia harus bisa misalnya ambil foto, atau dia juga harus bisa mengambil video. Kemudian dia harus bisa juga mengeditnya, gitu ya, mengedit video, kemudian bisa mempublishnya. Ya, jadi semua kemampuan itu harus dimiliki oleh seorang wartawan saat ini. Ya, jadi multitasking, ya. Itu yang disebut sebagai konvergensi dalam tataran para pekerja atau dalam hal ini adalah wartawan media. Nah, kemudian pada tataran budaya, apa yang terjadi yaitu perubahan kultur atau budaya terjadi dalam tata kelola ruang redaksi. Ya, jadi konvergensi itu menyebabkan terjadinya perubahan, ya, terutama dalam hal koordinasi dan lebih terintegrasi. Nanti kita bahas bagaimana sekarang ruang redaksi itu terjadi sentralisasi. Kalau dulu mungkin medianya itu satu media, satu ruang redaksi. Nah sekarang
ketika media itu saling terintegrasi, ya, saling menyatu, maka ruang redaksi juga menyatu. Sehingga dengan begitu akan terjadi perubahan kultur dalam hal koordinasi, dalam hal semangat kerja, dalam hal alur kerja, dan seterusnya. Itu terjadi perubahan. Nah, berikutnya konvergensi kontinum. Ini konsep lainnya tentang konvergensi kontinum, yaitu proses transformasi basis kerja pada sebuah organisasi berita. Hal ini dianggap akan menguntungkan karena akan lebih efisien dari segi biaya, waktu, serta adanya integrasi media. Oke, kita lihat apa sih konvergensi kontinum itu. Bentuknya ada 5, ya teman-teman. Yang pertama adalah cross promotion atau promosi silang. Kedua adalah cloning atau penyalinan atau pengulangan. Yang ketiga adalah co-opetition atau kolaborasi. Yang keempat content sharing. Dan yang kelima adalah full convergence. Ini bentuk-bentuknya. Dan ini tahapan dari mulai cross promotion itu nanti akan ini merupakan tahapan-tahapan yang terjadi ya. Dari mulai cross promotion, cloning, co-opetition, content sharing, sampai pada akhirnya semua media itu saling terkonvergens atau istilahnya full convergence. Oke, sekarang kita lihat apa sih maksudnya cross promotion. Nah, cross promotion itu adalah tahap di mana tiap platform media itu memberikan ruang untuk saling memperkenalkan konten antar media. Jadi pada tahap ini media itu masih sendiri-sendiri gitu ya, sendiri-sendiri, tapi mereka sudah saling memperkenalkan ya konten medianya masing-masing. Ini biasanya terjadi ketika biasanya terjadi pada media-media yang ada di bawah satu grup usaha gitu ya. Nah, misalnya saya contohkan aja gitu ya. Misalnya bagaimana Transmedia ya. Transmedia itu kan untuk televisi misalnya ada CNN Indonesia TV, ada Trans TV, ada Trans 7 ya. 3 TV ini lah kita contohkan aja. Nah, nah pada tahap cross promotion, nah 3 TV ini itu saling memperkenalkan konten-konten beritanya. Trans 7 itu punya program berita misalnya redaksi. Trans TV punya program namanya reportase, ya. CNN punya program misalnya CNN Newsroom dan seterusnya. Ya, masing-masing punya program. Nah, mereka sudah saling memperkenalkan konten antar media mereka. Nah, itu masih dalam tahap cross promotion. Kemudian ketika masuk kepada tahap cloning, ya, atau pengulangan atau penggandaan, yaitu salah satu aktivitas ketika konten media diperbanyak untuk dimuat di media lainnya. Nah, pada tahap ini misalnya ada konten berita di redaksi Trans 7 dan ternyata kontennya bagus dan Trans TV nggak punya. Nah, Trans TV minta itu ke Trans 7 konten itu, gitu ya, untuk ditayangkan di Trans TV misalnya, gitu ya. Nah, itu di situ mulai terjadi ada hubungan saling interaksi ya. Jadi yaitu pengulangan atau penggandaan materi atau konten. Nah, ini disebut sebagai tahapan cloning. Oke, sebentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tahapan ketiga yaitu co-opetition, yaitu kolaborasi, ya, atau kolaborasi, yaitu tahap ketika media yang terkonvergensi itu saling bekerja sama dan bersaing di saat yang bersamaan. Oke, tadi saya contohkan lagi ya, balik lagi contohnya antara Trans TV, Trans 7 dan CNN TV misalnya. Nah, meskipun mereka saling bekerja sama kan, tadi ada konten-konten yang mungkin bisa dipakai, konten yang di Trans TV bisa dipakai di Trans 7, begitu juga sebaliknya gitu kan. Nah, pada tahapan competition ini sudah terjadi saling kolaborasi. Ya, saling kerjasama lah kira-kira. Misalnya Trans 7 minta nanya nih ke Trans TV, konten apa nih yang bagus? Kita mau main apa kira-kira hari ini atau mau main apa besok gitu ya. Sudah ada kerjasama di situ. Meskipun di saat bersamaan masing-masing media ini saling bersaing untuk mendapatkan penonton gitu ya. Trans TV dengan segmen penontonnya, Trans 7 dengan segmen penontonnya masing-masing, begitu juga dengan CNN. Ya, tapi di sisi lain mereka sudah saling berkolaborasi, sudah saling kerjasama. Nah, inilah disebut sebagai tahapan co-opetition. Oke, kemudian di tahapan keempat yaitu content sharing, ya, berbagi konten. Nah, ini di tahapan ini media yang terkonvergen tadi saling berbagi konten dalam banyak bentuk
dalam bentuk pengemasan ulang atau repackaging, atau bahkan hingga dalam hal budgeting dan monetizing ya. Biasanya sih dalam hal konten ini biasanya lebih kepada repackaging gitu ya. Ini terjadi. Misalnya tadi kita beri contohnya. Nah, waktu itu Trans TV dengan Trans 7 itu akhirnya dengan CNN itu sudah saling bagi-bagi konten gitu ya. Jadi apa yang tidak dimiliki oleh Trans TV tapi dimiliki oleh Trans 7 diminta. Sebaliknya CNN punya, Trans 7 nggak punya, Trans 7 minta, dan seterusnya. Saling berbagi gitu ya. Kadang-kadang kontennya itu ditayangkan mentah-mentah seperti apa adanya, atau mungkin bisa jadi di repackage, dikemas ulang. Kenapa dikemas ulang? Karena menyesuaikan dengan tipikal penonton dari media itu masing-masing. Kan kalau misalnya segmen penonton Trans 7 adalah segmen menengah ke bawah, sementara segmen penonton CNN itu menengah ke atas, otomatis konten di CNN itu harusnya dikemas ulang supaya lebih mudah dipahami oleh penonton kelas bawah gitu ya. Jadi itu bisa dikemas ulang. Jadi di sini sudah saling terjadi berbagi konten gitu ya. Udah nggak malu-malu lagi. Jadi apa yang dimiliki oleh Trans TV itu bisa dibagi ke teman tetangganya dan seterusnya. Nah, dalam tahapan ini disebut sebagai content sharing. Dan kemudian yang terakhir, nah ini dia, yang terakhir adalah full convergence. Jadi semua media itu arahnya ke sini, kepada full convergence atau konvergensi penuh. Yaitu tahapan di mana ketika media yang berbeda tadi itu saling bekerja sama secara penuh. Ya, baik itu dalam hal penginputan konten, produksi hingga distribusi, ya. Nah, contohnya apa di sini? Saya ceritakan lagi, contohnya tadi, ternyata sekarang ruang redaksi itu ruang redaksinya sudah disatukan semua. Kalau tadi misalnya Trans 7 punya redaksi sendiri, Trans TV punya redaksi sendiri gitu kan, CNN punya redaksi sendiri, meskipun saling kerjasama, saling content sharing gitu ya. Nah, sekarang pada akhirnya tiga ruang redaksi itu disatukan, nyatu, ya, disatuin menjadi satu ruang redaksi, dan itu mereka akan menghasilkan konten-konten yang kontennya itu bisa dipakai oleh ketiga TV tadi itu. Tapi ruang redaksi cuma satu, gitu. Nah, disinilah tahapan disebut sebagai full convergence. Nah, apakah ini terjadi di semua media? Iya, ya. Contoh yang paling gampang kita lihat adalah pada media televisi. Tadi saya contohkan kan media TV ya, di Transmedia. Hal yang sama juga terjadi di MNC misalnya. MNC itu juga begitu. Antara Global TV, RCTI, iNews, dan MNC, itu sekarang redaksinya juga mulai mengarah kepada sentralisasi. Jadi cukup satu ruang redaksi, kemudian beritanya dipakai semua TV, disebar kemana-mana. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itulah konvergensi tadi itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk efisiensi. Ya, jadi lebih murah, lebih hemat dengan satu ruang redaksi bisa bagi-bagi ke semua TV. Ketimbang satu TV, satu redaksi, tenaga manusianya banyak, teknologinya banyak gitu kan. Kenapa nggak disatuin aja? Toh nanti kontennya bisa dibagi ke semua media yang satu grup gitu ya. Nah, itulah disebut sebagai full convergence. Kemudian ada istilah konvergensi jurnalistik ya. Konvergensi jurnalistik adalah konvergensi yang mensyaratkan perubahan cara berpikir media tentang berita dan peliputannya. Bagaimana media memproduksi berita dan bagaimana media menyampaikan berita kepada khalayaknya. Ya. Jadi ini juga terjadi dari mulai bagaimana cara kerja wartawan media gitu ya, dan mulai praproduksinya, proses perencanaan berita, kemudian ketika dalam hal produksi beritanya sampai kepada pasca produksinya. Itu semuanya juga terjadi perubahan yang itu disebabkan oleh konvergensi ini. Nah, ada 3 model dalam konvergensi jurnalistik. Pertama adalah konvergensi newsroom, kedua adalah konvergensi news gathering, dan yang ketiga adalah konvergensi konten. Oke, kita lihat apa maksudnya. Konvergensi newsroom itu adalah memiliki satu ruang redaksi yang sama. Ya, para jurnalis bersatu dalam satu ruang produksi berita. Itu tadi yang saya sebutkan full convergence tadi yang sebelumnya tadi ya. Nah, itu adalah konvergensi newsroom. Para jurnalis ini juga mengerjakan tugas berdasarkan keperluan dan kepentingan pasar, tidak saling membelakangi namun saling bekerja sama dalam satu tujuan. Jadi satu orang wartawan
Dia liputan berita ke lapangan, kemudian beritanya dia itu, yang dia hasilkan itu, nanti akan dipakai oleh semua media yang ada di dalam satu grup itu. Kemudian ada konvergensi news gathering, ya. Dalam menjalankan model ini, seorang jurnalis dituntut untuk mampu mencapai tingkatan multitasking dengan melalui pelatihan dan training khusus. Jadi seorang jurnalis dituntut untuk dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh media dengan platform lain dalam satu grup. Tadi yang saya sebut di awal, bagaimana seorang wartawan sekarang harus multitasking. Nggak cuma harus pintar menulis berita, tapi juga dia harus bisa berpikir bagaimana beritanya bisa disebarkan dalam bentuk foto, video, bahkan animasi gitu ya. Itu semua dimiliki kemampuan seperti itu. Itu sebabnya kenapa sekarang teman-teman saya ingatkan yang teman-teman berminat bekerja di media nantinya, ya mau nggak mau teman-teman harus sudah memiliki skill dalam hal bagaimana menguasai teknologi, bagaimana mengoperasikan kamera misalnya, bagaimana menggunakan kamera video, mengambil gambar dengan baik, gitu kan, dan merekamnya dan mengeditnya. Ya, teman-teman dari sekarang harus sudah memiliki kemampuan itu. Kenapa? Karena ke depan media butuh orang-orang yang seperti itu. Media nggak cuma butuh orang yang pintar nulis berita doang, tapi juga harus pintar bagaimana bisa memanfaatkan teknologi yang ada sehingga bisa menghasilkan berita yang multi platform dengan beragam format gitu ya. Konvergensi konten, itu tadi yang kita sudah bahas, beritanya disuguhkan dalam bentuk multimedia, dalam bentuk teks, gambar, audio, video, blog, podcast juga ya, slideshow dan seterusnya, macam-macam. Kita nggak tahu nih 5 tahun ke depan nanti dalam bentuk apa lagi. Perkembangannya sudah sangat luar biasa. Oke, ini bentuk layanan konvergensi. Ini saya lewatin aja, nanti teman-teman bisa baca ini. Ya, kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ya. Tapi intinya ini adalah bagaimana penjelasan tentang konvergensi layanan, konvergensi jaringan, konvergensi pelaku usaha ya. Misalnya dalam bentuk konvergensi pelaku usaha itu misalnya kita bisa lihat bahwa pelaku usaha itu melakukan akuisisi, merger, kolaborasi dengan pelaku usaha lain dan seterusnya. Ini semua terjadi ya sekarang ini. Dan tentu ini semuanya dilakukan sekali lagi kita bicara bahwa media dalam konteks media komersial ya, bahwa media itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Nah karena itu prinsip ekonomi kan jelas bahwa prinsip ekonomi itu adalah bagaimana mengeluarkan uang yang sedikit untuk mendapatkan hasil yang banyak, kan kira-kira gitu ya. Nah sebenarnya konvergensi itu arahnya ke sana. Ya, bagaimana pemilik media itu bisa dapat uang banyak, keuntungan banyak, tapi dengan cara yang biaya rendah gitu ya. Dengan cara apa? Konvergensi inilah salah satunya. Karena misalnya dengan menyatukan ruang redaksi, maka dia bisa menghemat alat. Dia juga bisa menghemat tenaga manusia. Kalau dulu misalnya satu media itu harus terdiri dari banyak wartawan gitu kan, sekarang cukup satu orang wartawan bisa membuat berita untuk semua media. Nah, memang efeknya adalah implikasinya adalah terjadi pengurangan tenaga kerja, ya PHK, pensiun dini, apapun lah istilahnya, tapi jelas ada pengurangan tenaga kerja dan ini sudah terjadi ya di semua media, nggak cuma media TV, media cetak, apalagi kan radio juga. Dan di tempat saya juga ketika misalnya dulu Trans TV masih punya redaksi sendiri, ruang redaksi, sekarang udah nggak ada lagi, karena sekarang sudah menyatu ke CNN. Maka orang-orang yang ada di tempat di Trans TV itu sebagian dimutasi, sebagian di pensiun dini atau di PHK, gitu ya. Nah itu dampak negatif dari konvergensi ini. Jadi ya ke karyawan dampak negatifnya, tapi buat pemilik media dia diuntungkan karena dia akan dapat efisiensi dari sini. Oke, yang terakhir, apa pengaruhnya gitu ya, konvergensi dan digitalisasi ini terhadap publik, terhadap organ negara? Yang pertama adalah konvergensi itu atau pemusatan kepemilikan ya yang menggabungkan berbagai pemilik media menjadi satu, maka di sini aksesnya adalah ruang untuk warga negara
akan lebih sulit ditemukan. Kenapa? Karena media itu dikuasai oleh segelintir orang, segelintir pemilik. Dan otomatis mereka lebih memikirkan bagaimana konten-konten mereka bisa mendapatkan rating yang bagus, mendapatkan pembaca yang banyak. Jadi pada saat yang bersamaan, kita warga negara bukan lagi menjadi faktor yang di apa ya, faktor yang dipikirkan untuk bisa terpuaskan gitu ya, apa namanya, kebutuhan kita terhadap media gitu ya. Jadi media itu lebih mementingkan bagaimana agar konten mereka itu bisa mendapatkan rating ataupun klik yang banyak. Nah, di sini lagi-lagi kepentingan pemilik modal lah yang semakin lama semakin membesar, sementara hanya meninggalkan ruang kecil untuk warga negara. Ya. Nah, di sini warga negara atau masyarakat atau publik itu hanya dipandang sebagai konsumen, ya, bukan sebagai warga negara. Apa bedanya? Ya, ketika misalnya publik atau masyarakat hanya dipandang sebagai konsumen, maka pemilik media itu hanya berpikir bagaimana konten mereka bisa untung atau rugi. Kalau untung maka dia akan bikin, kalau rugi nggak mau bikin. Itu artinya kita hanya sebagai konsumen. Tapi kalau kita dianggap sebagai warga negara, maka pemilik media itu nggak akan berpikir apakah konten itu apakah konten itu apa namanya dia akan berpikir bagaimana konten itu lebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, gitu ya. Baik itu untuk kebutuhan informasi maupun kebutuhan hiburan, ya. Jadi yang dipikirkan adalah untuk apa namanya kebutuhan warga negaranya, bukan hanya karena sebagai konsumen yang tadi saya bilang. Kalau sebagai konsumen maka dia hanya mikir untung rugi. Tapi kalau warga negara dia nggak mikir untung rugi, tapi lebih bagaimana bisa memuaskan kebutuhan dari warga negara itu sendiri, publik dalam hal ini, ya. Nah itulah kenapa sekarang kita bisa lihat kenapa sih banyak sekarang konten-konten yang tidak mendidik, banyak konten-konten yang dianggap membodohi gitu ya. Karena itulah konten yang laku, yang ditonton. Dan itulah yang akhirnya dibikin, diproduksi oleh pemilik media dan diberikan kepada penonton. Ya, dia nggak peduli apakah itu eksesnya dampaknya negatif atau enggak. Yang penting itu ditonton, dapat rating, dapat iklan. Jadi itu maksudnya dalam hal ini gitu ya. Yang nomor 3 adalah homogenisasi informasi. Jadi informasinya menjadi seragam karena apa namanya agenda yang ditetapkan oleh ruang redaksi itu ya mereka yang nentuin. Mereka yang tadi yang saya bilang ketika ada konglomerasi itu media yang banyak itu yang ratusan bahkan ribuan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Maka segelintir orang inilah yang bisa menguasai informasi. Yang mereka lah yang bisa menentukan kemana arah informasi yang ada. Mereka lah yang bisa menentukan bagaimana opini publik yang ingin dimunculkan di masyarakat. Jadi kita bisa dikendalikan oleh mereka, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir ketercabutan media, di mana media sudah tercabut konteks sosial di mana mereka berada. Artinya penonton itu tidak lagi menemukan kearifan lokal, ya budaya-budaya lokal yang mereka butuhkan. Jadi penonton di Aceh, gitu ya misalnya ya penonton di Aceh itu sekarang disuguhi oleh konten-konten yang sifatnya Jakarta sentris, budaya Jakarta, gaya apa hidup Jakarta, fashionnya fashion Jakarta, bukan gaya hidup orang Aceh atau orang Papua. Nah, itulah maksudnya kenapa terjadi ketercerabutan media gitu ya. Jadi penonton yang di daerah-daerah itu nggak berkuasa karena sudah ditentukan oleh informasi yang terpusat yang ada di Jakarta. Dan yang kelima adalah komersialisasi, sensasionalisasi. Jadi isu-isu yang penting sudah terlupakan, seringkali terabaikan, ketutup dengan isu-isu yang memang disengaja dibikin oleh elit-elit media maupun elit-elit yang berkuasa gitu ya. Itu mereka yang bisa menentukan isu-isu yang muncul di publik. Jadi kalau ada isu tertentu tiba-tiba bisa hilang, muncul isu baru, sengaja didesain oleh mereka begitu. Itu dampak negatifnya dari konglomerasi tadi itu sendiri.
Oke, itu teman-teman ya, apa namanya, materinya. Sekarang mudah-mudahan tadi paham apa yang saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang belum paham atau yang masih belum ini, silakan sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan.